di alam rahim, kita pernah di alam ruh. Siapa manusia yang tahu ada beritanya dalam Al-Quran. Sehingga di saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan semua ruh. Ruh bapak-bapak, ruh ibu-ibu, termasuk ruh saya, semua kita ruh. Makanya nanti di yaumil qiyamah semuanya sama. Kenapa? Karena ruh itu sama. Tanggal lahir aja beda. Tanggal lahir aja beda kita ini Bapak Ibu. Tapi ruhnya sama. Maka di alam ruh apa Allah katakan? Begitu Allah kumpulkan semua ruh-ruh, maka Allah katakan alastu birabbikum. Alastu birabbikum. Adakah kalian yakin aku ini yang menghidupkan kalian, yang mematikan kalian, yang datangkan mudarat, yang datangkan manfaat, yang menghidupkan, yang mematikan, yang kasih sehat, yang kasih sakit, yang kasih kaya, yang kasih miskin, yang selesaikan semua masalahmu? Semua ruh menyatakan qalu bala, benar ya Allah. Benar ya Allah, Engkau yang menghidupkan kami. Benar ya Allah, Engkau yang mematikan kami. Engkau yang segala mengatur kehidupan kami. La ilaha illallah. Bahkan ditambah lagi, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Syahidna ini kami naik saksi. Kami naik saksi ya Allah. Benar ya Allah. Benar ya Allah. Benar ya Allah. Maka di alam ruh, alam rahim, maka kita tengok rahim-rahim hari ini Bapak Ibu, kita pernah tinggal di alam itu. Begitu kita tengok ada rahim, ada ibu-ibu yang ibu-ibu hamil, yakinlah kita pernah tinggal di alam itu. Allahu Akbar. Begitu lahir, kita dipanggil. Ayahnya dipanggil sama bidan. Kamu ayahnya? Ya, ini dulu. Nah, kamu azan dulu. Di sini ada dua pendapat Bapak Ibu. Kalau Imam Syafi'i katakan azan di telinga kanannya, qamat di telinga kirinya. Walau yang lahir itu laki atau perempuan. Ada juga mazhab Imam Malik katakan azan bila dia lahir itu laki-laki, bila perempuan sama. Cuman yang dinyatakan, yang dibisikkan di dalam telinga anak yang baru lahir itu apa? Allahu Akbar. Mau disambungkan antara di alam ruh dengan alam dunia Bapak Ibu. Mau nyambung dia supaya sinyal yang di alam ruh dengan sinyal di alam dunia ini sama. Kalau di sana Telkomsel, di dunia Telkomsel juga. Kalau enggak kita bisikkan maka takutnya SL Pak. Sibuk deh. Begitu kita telepon sibuk deh. Kenapa? Beda jaringan. Cuman yang gawat hari ini Pak, begitu dipanggil kamu ayahnya ya, coba azan mah. Nyonya dan anak jawab. Nya nampak lepas. Allah Akbar. Anampu. Ya Allah. Apanya hari ini Bapak Ibu? Seorang bapak, seorang ayah, seorang ayah nggak pandai azan loh. Azan nggak pandai Bapak Ibu. Masya Allah. Kita bisikkan di dunia anak supaya apa? Supaya yang besar itu Allah, yang agung itu Allah, yang mulia itu Allah, yang datangkan manfaat Allah, yang datangkan mudarat Allah, yang mengatur keadaan suasana hanya Allah. La ilaha illallah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hingga Rasulullah katakan ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia ini surga bagi orang kafir, bagi orang kufur kepada Allah, bagi orang yang ingkar kepada Allah. Dunia ini surga, tapi selesai keluar dari surga masuk neraka. Bagi orang yang beriman, dunia ini penjara Bapak Ibu. Saya waktu tugas di Semelu, saya sering setiap Jumat itu masuk ke dalam penjara, beri baca taklim dan khutbah Jumat. Saya sering tanya sama orang penjara itu, ini penjara dunia Bapak Ibu, gimana hidup dalam penjara? Wah Ustaz, hidup dalam penjara Ustaz dah mau. Kalau mandi jam 9 jangan mengke-mengke, jam 10 nggak ada lagi air. Makan jam 8 jangan mengke-mengke, mau jam 9 nasinya udah terbang-terbang.
Nggak ada lagi. Maknanya apa? Hidup dalam penjara diatur oleh peraturan. Kalau begitu orang yang beriman kepada Allah, imannya betul kepada Allah, maka dunia ini penjara. Apa bukunya? Buku stambuknya Al-Quran, Al-Hadis. Maka iman Bapak Ibu. Rasulullah diutus oleh Allah tatkala dunia sudah jahiliyah. Jahiliyah itu maknanya bodoh Bapak Ibu. Kalau kita baca sejarah, mereka nggak bodoh dengan dunia. Ketika karpetnya luar biasa, bangunannya luar biasa Bapak Ibu. Tapi kenapa jahiliyah dinamakan? Rusak iman mereka. Mereka sudah yakin kepada benda-benda. Mereka sudah yakin kepada tokonya. Begitu iman mereka rusak, maka akhlaknya mereka rusak. Sehingga Allah katakan, bu'istu liutammima maqarimal akhlak. Mengutus engkau hai Muhammad untuk menyempurna akhlak. Apa sanggutannya iman dengan akhlak? Bila rusak iman, akhlak rusak. Iman rusak, akhlak rusak, munakahat rusak, jual beli rusak. Hari ini beli gula sekilo, bawa pulang timbang. Kalau pas pagi, nggak ada pas lagi timbangan hari ini. Kenapa? Bukan rusak apanya Bapak Ibu, tapi rusak imannya. Maka sehingga Allah katakan, Allah ini suka pada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu 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 amanu. Allah panggil dengan amanu amanu. Kita suka sama anak kita Bapak Ibu. Kita sering panggil-panggil dia. Ini salah satu dalil kita suka. Suami sangat suka, sayang sama istri, sering panggil-panggil istri. Sama seorang pemuda yang suka sama seorang perempuan. Saya pernah dulu Bapak Ibu, kawan saya tidur di samping saya, di rumah saya, bantal itu mama saya yang beli, tapi waktu ngigau dia panggil nama Ida, bukan nama saya. Hampir saya potong lehernya. Kepala saya. Tapi tak kala saya lihat dia bangun tidur cerita Ida, lagi ngopi cerita Ida. Saya bilang Ida lagi di mana Aceh. Wah, bajunya nampak dijemur sama mamanya. Baju-baju kayak Ida. Karena sering diceritakan Ida, maka dalam tidur Ida. Mau mati? Ida, Bapak Ibu. La ilaha illallah. Allah sering panggil dengan amanu, amanu. Kalau Islam belum tentu beriman Bapak Ibu. Banyak orang Islam hari ini tapi sholat enggak. Banyak orang Islam hari ini tapi judi. Judi di mana-mana. Kenapa? Karena Islam belum tentu beriman. Tapi kalau sudah iman, barang pasti dia. Oh, yang belum ke agama Islam itu imannya rusak itu. Kalau imannya masih rusak, agamanya tetap rusak dia. Agama tetap rusak Bapak Ibu. Apa itu agama? Al-awaludin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu mengenal Allah. Bukan awal agama itu bukan salat Bapak Ibu. Awal agama itu bukan puasa, bukan zakat, bukan. Awal agama itu ma'rifatullah. Kenal Allah. Siapa yang kita sembah itu? Hari ini banyak yang menyembah Bapak Ibu. Tapi disembah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana jemur kain saya tadi? Gimana ikan asin saya? Gimana suami saya? Gimana anak saya? Hilang mulutnya Allah, tapi hatinya sudah suami Bapak Ibu. Mulutnya Allah, di dalam hatinya ikan asin. Ini kita keluar di 4 bulan, 40 hari masturat supaya sama Allah di mulut, Allah juga dalam hati. La ilaha illallah. Bapak Ibu yang mulia yang dirahmati Allah. Kita katakan semua dijaga Allah. Semua kita ini dijaga Allah. Bapak Ibu yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 13 tahun 13 tahun Rasulullah menggembleng sahabat ini khusus perkara iman. Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Ya ayyuhan nas
illallah tuflihun. Hai manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Waktu jur di Pasir Putih 2007 saya pernah datang. Maka Maulana Samin katakan, Maulana Masih kita katakan, Maulana Samin katakan yang bahwa ceritakan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun, katakan la ilaha illallah. Maknanya di sini ceritakan, dakwahkan kalimat la ilaha illallah. Hari ini banyak orang zikir berkebah-kebah ibadah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi sawit orang sawit dia, Pak. Istri orang istri dia, Pak. Kenapa? Karena imannya seperti iman burung, Pak. Iman burung tahu, Pak? Karena kalau kita nggak keluar di jalan Allah, iman kita seperti iman burung, Bapak Ibu. Iman burung beo yang bisa ngomong tuh. Diajarin sama saya, Allah, 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 ucap Allah. Pada satu hari jatuhlah burung itu. Begitu jatuh ada kucing di bawahnya, maka dihantamlah burung. Tapi begitu dia dihantam oleh kucing, bukan Allah yang keluar dari mulutnya, Bapak Ibu. Sawit katanya. Karet katanya. Katanya burung tadi. Kenapa? Karena imannya belum masuk dalam hati. Imannya belum masuk dalam hati. Bagaimana Allah katakan? Bagaimana mereka sudah Islam? Qalatil a'rabu amanna. Sekelompok orang Arab Badu mendatangi Rasulullah. Kami sudah beriman kepadamu. Kami sudah beriman Tuhan kepada Tuhanmu. Rasulullah ingin membenarkan iman mereka, tapi Allah katakan, "Qul lam tu'minu." Hai Muhammad, katakan pada mereka, lam tu'minu. Mereka belum beriman. Ya, mereka kan udah katakan, ya mereka katakan semua dijaga Allah. Mereka katakan kebun dijaga Allah, anak mereka dijaga Allah, tapi mereka nggak pernah tinggal titip anaknya kepada Allah. Mereka nggak pernah titip kerjanya kepadaku. Mereka nggak pernah titip anaknya kepadaku. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita ingin membenarkan, seperti Bapak Ibu, Masya Allah, yang ada punya anak, titipkan anak kepada Allah. Kita belajar titip kepada Allah, dijaga Allah. Bagaimana pernah saya dengar Kak Guzari, Masya Allah, waktu saya keluar, maka Kak Guzari datang kawannya, oi kawan, kita nisa 4 bulan nih, nisa 4 bulan kita keluar, maka keluar. Istrinya katakan, bagaimana lembu kita, suamiku? Kita punya lembu. Maka suaminya katakan, dijaga Allah. Lembunya dijaga Allah. Maka berangkatlah suami ini. Berangkat berapa? 4 bulan, Bapak Ibu. Maka dia dengan tulus ikhlas, lembunya ini dikasih kepada Allah. Mana dia dijaga Allah. Maka begitu dia keluar, 1 hari dia dalam perjalanan, maka lembunya dicuri, Bapak Ibu. Dicuri lembunya. Jam 2 malam lembunya ini dibawa di jalan hitam, Bapak Ibu. Pas lewat kantor Kapolsek, Bapak Ibu. Jam 2 malam curiga, Pak. Ini lembu enggak? Jangan-jangan bukan lembu dia. Maka Kapolsek pun menangkap itu lembu, Bapak Ibu. Yang bawa lembu ditangkap, ditanya. Beliau nggak mengaku, ini lembu kami, lembu. Kenapa mesti jam 2, jam 3 kalian tarik lembu ini? Kenapa nggak besok pagi? Sehingga tak kalah ditanya si pencuri bilang, lembu kami curi. Apa kata Kapolsek ini? Tidur kalian di sini dulu. Besok pagi kita antar lembu ini kepada yang punya. Maka besok pagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lembu ini diantar. Diantar pada yang punya. Maka diketok pintu, assalamualaikum. Maka ibu istrinya ini keluar, waalaikumsalam. Mana bapak, Bu? Bapak lagi keluar di jalan Allah. Berapa masa? 4 Allah. Maka si pencuri dipanggil, sini kamu dulu, sini. Apa, Pak? Kamu mau jaga lembu 4 bulan, apa mau masuk penjara 4 tahun? Terbayang, Pak, saya pernah tinggal dalam penjara 1 hari 1 malam, Pak. Seperti 5 tahun, Pak. La ilaha illallah. Maka terpontan orang yang curi ini katakan, kami siap 6 bulan jaga lembu. Bukan 6 bulan, kata Bapak, 4 bulan. Selama belum pulang suami ibu ini, maka selama itu lembunya kamu jaga. Allahu Akbar. Din, bawa pulang. Allahu Akbar. Begitu selesai 4 bulan, suaminya pulang.
cerita-cerita Kak Guzari dengan istri karena pulang dari dakwah kan agama. Masya Allah. Begitu saya cerita, begitu akhir ditanya mana lembu kita nih. Lembu kita dijaga Allah. La ilaha illallah. Betul deh, betul. Gimana kisahnya deh dikisahkan, Masya Allah. Satu malam abang berangkat, lembu kita dicuri. Si pencuri ditangkap Kapolsek. Begitu ditangkap Kapolsek maka dibawa ke sini. Sekarang lembu kita dijaga oleh pencuri. Pencuri jaga lembu yang dicuri, Pak. La ilaha illallah. Aneh Pak, bagi Allah mantap, bagi Allah mudah semua, Pak. Bagi Allah semua mudah. Pertama saya keluar Masturot, Bapak Ibu, anak saya itu saya titip, belum orangnya itu belum tahu dengan usaha dakwah ini, Bapak Ibu. Tapi Allah katakan jangan sempat, karena di kampung itu belum ada yang keluar, belum ada yang paham. Maka apakah saya berhenti keluar Masturot? Tidak. Ya Allah, saya kasih ya Allah. Bahkan luar biasa, pulang anak saya udah gemuk dia. Allah. Pulang anak saya sudah, itu anak pertama, Bapak Ibu. Pertama saya keluar, belum ada yang paham dengan usaha dakwah. Tapi Allah katakan titip aja. Masya Allah. La tataharraka syai'un illa bihi. Tidak bergerak sesuatu apapun kecuali ada izin Allah. Maka datang suaminya nengok lembu. Pak, udah pulang suami ibu, udah ini suaminya. Oh, mana lembunya Pak, sana? Tunjuklah, itulah lembu Bapak. Wah, bukan Pak. Itu bukan lembu saya itu Pak. Wah, lembu Bapak itu. Mana pula saya ada lembunya? Nah, itu lembu, bukan lembu saya kurus-kurus Pak. Oh, itu lembu Bapak itu. Dia mana nggak gemuk tiap jam, tiap detik saya kasih makan dia. La ilaha illallah. Maka sekali dari Allah. Begitu ikhlas suaminya katakan lembu kita dijaga Allah. Maka Allah katakan pada pencuri, curi lembu dia. Begitu dicuri, Allah ketuk hati Kapolsek, tangkap itu pencuri. Begitu ditangkap maka dibawa sehingga pencuri jaga lembu yang dicuri. La ilaha illallah. Maka Bapak Ibu jangan risau, jangan susah. Terus dakwah, semangat untuk dakwah. Karena begitu semangat ibu-ibu, Masya Allah. Bagaimana kita dengar kemarin Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana ditaruh anaknya, Bapak Ibu? Jangankan kala jengking binatang berbisa, setan pun nggak mau hidup situ, Pak. Setan pun nggak mau dia hidup. Ayah Nabi Allah katakan, ya Allah di sini saya tinggal anak saya, ya Allah. Iya Ibrahim di situ. Hari ini anak kita sama jamaah kita taruh, Bang. Jangan risau, Bapak. Jangan sempat semangat dakwah teringat dengan anak itu kendur, Bapak Ibu. Karena jangan teringat. Karena kalau kata Mas Syekh, bila kita masih ingat pada anak yang kita taruh kepada Allah, berarti kita masih ragu, Bapak Ibu. Kita masih ragu dijaga Allah. La ilaha illallah. Di sini ya Allah, jangankan ada tanda-tanda kehidupan di sini. Allahu Akbar. Kita hari ini mau belajar iman yakin, Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu. Begitu iman betul kepada Allah, maka Allah kasih apa? Tattaqun, la'allakum tattaqun. Semoga dengan tarbiyah iman betul takwa kita. Begitu takwa kita betul, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahu Akbar. Begitu iman kita betul kepada Allah. Iman kita betul kepada Allah, maka Allah kasih apa? Takwa betul. Begitu takwa betul, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah, orang yang bertakwa itu Allah kasih semua masalahnya itu Allah kasih jalan keluar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan, Allah kasih jalan keluar di seluruh masalah-masalah. Semua masalah nih. Semua kita masalah di dunia ini. Kenapa? Ad-dunya darul marhamah. Dunia ini kampung masalah.
Orang kenyang masalah, orang lapar apalagi. Orang punya uang masalah, yang nggak punya uang masalah. Orang punya suami masalah, apalagi yang ada suami. Bila imannya rusak, tetap rusak, Bapak. Tetangga beli kosmos, kita kepanasan. Tetangga beli kulkas, kita kedinginan. Tetangga beli mobil, 2 bulan nggak tidur, mati. Kenapa ini terjadi, Bapak Ibu? Karena iman rusak. Allah. Kalau iman rusak, penyakit iri, penyakit dengki, Benar. penyakit takabur, Allah. hambol lainnya kapiting. La ilaha illallah. Bapak Ibu yang mulia, yang dirahmati Allah, inilah. Maka penyakit ini sudah ada, Ustaz, sudah ada dahulu waktu jahiliyah. Dengan apa diobatin oleh Rasulullah? Apa dengan bangunan? Apa dengan bantuan beras, otsus, BLT? Bukan dengan itu. Bila rusak iman, akhlak rusak, maka iman yang dibetulkan oleh Rasulullah. Iman yang dibetulkan. Sehingga hari ini suami sudah takut tinggalkan istri di rumah. Allahu Akbar. Apa kejadian hari ini? Masya Allah. Suaminya pergi mancing di laut, istrinya dipancing orang. Suaminya dodos sawit, istrinya didodos orang, Bapak Ibu. Kenapa ini rusak? Karena rusak iman. Bila iman rusak, akhlak rusak, munakahat rusak, semua rusak. Maka 13 tahun Rasulullah memperbaiki iman. Kalau udah ada iman, jangan seperti iman burung tadi, Pak. Orang yang beriman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Adalah kamu itu sebaik-baik umat. Ini ayat ini, Bapak Ibu, ayat ini kata masyayikh kita tidak ada dalam kitab Injil, tidak ada dalam kitab Zabur, tidak ada dalam kitab Taurat. Yang ada Allah turunkan ayat ini hanya pada umat Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummah. Kuntum ini masuk ibu-ibu, masuk bapak-bapak, masuk wadam, masuk bencong itu, Bapak Ibu. Allah. La ilaha Illallah. Adalah kamu sebaik-baik umat. Sehingga Nabi Musa alaihissalam katakan, Rabbi ja'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, jadikan aku umat Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Nabi, Bapak Ibu. Nabi siap taruh detail Nabi, minta jadi umat Nabi Muhammad. Kenapa mulia umat Nabi Muhammad? Apa dengan ibadahnya? Ibadah umat Nabi Muhammad. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidur, Bapak Ibu. Umat Nabi Musa, subhanallah, subhanallah. Bergoncang aras. Aras bergoncang. Apalagi ibu-ibu di kamar, dalam kamar ada kamar lagi sudah sunyi. Subhanallah, subhanallah, tidur. Tapi mulia. Kuntum khaira ummah. Nabi, Bapak Ibu. Nabi Isa alaihissalam juga minta kepada Allah. Kata Allah, sudah ada Nabi. Sudah ada Nabi akhir zaman. Setelah Nabi itu, ya Allah, jadikan saya umat Nabi Muhammad. Maka doanya Nabi Isa alaihissalam dikabulkan oleh Allah. Nabi Isa bukan dibunuh. Nabi Isa bukan disalib. Tapi doanya diterima oleh Allah. Diangkat ke langit. Nanti diturun bukan jadi Nabi, Pak. Jadi apa? Umat Nabi Muhammad. La ilaha illallah. Nabi telah ditutup. Nabi nggak ada lagi. Kalaupun ada Nabi hari ini, itu Nabi palsu, Bapak Ibu. Tapi kerja Nabi, pikir Nabi, risau Nabi pada umat-umat yang lain tidak dikasih, tidak dipundak oleh Allah. Inilah kemuliaan umat Nabi Muhammad. Mulianya bukan pada ibadah, mulianya bukan pada kayanya, tapi mulianya umat Nabi Muhammad karena ada kerja Nabi, kerjaan umat, pikir Nabi, pikir umat, risau Nabi, risau umat. Yang itulah yang dikasihkan oleh Allah kepada kita, Bapak Ibu. Sehingga kita mulia di hadapan Allah, sehingga kita agung di hadapan Allah, sehingga kita sebaik-baik umat di hadapan Allah. La ilaha illallah. Maka bersyukur, Bapak Ibu, Allah pilih kita ni, Bapak Ibu. Allah pilih kita, orang mana-mana kita ni, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Allah pilih kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bahagia. Kenapa? Karena kita tergolong pada umat yang sebaik-baik umat.
Sebaik-baik umat itu apa? Sebaik-baik umat itu yang kerja Nabi kerja dia, risau Nabi risau dia, pikir Nabi pikir dia. Bapak Ibu yang mulia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Jangan risau Bapak Ibu, kita hijrah ini ada dalilnya Bapak Ibu. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Orang yang beriman itu orang yang hijrah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu dan mujahadah. Yakin Bapak Ibu? Kami 3 hari tinggalkan anak Bapak Ibu. Yakin sekali, Masya Allah. Nangis Bapak Ibu. Apalagi kalau lihat anak orang, kita lagi keluar sedih Bapak Ibu. Tapi tenang ibu-ibu, tenang. Berpisah-pisahlah kamu dengan anakmu di dunia. Nanti Allah kumpulkan di surga Bapak Amin Ibu. ya Allah. Di surga nanti Allah kumpulkan, sedih Bapak Ibu, sedih. Tapi janganlah kesedihan itu menghentikan semangat kita untuk dakwah. Allah Akbar. Jangan, karena dakwah ini kerjanya Allah. Kerjanya Allah. Allah perintah salat, tapi Allah tidak salat. Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Tapi Allah perintah dakwah, Allah sendiri dakwah. Ya ayyuhal darussalam. Masya Allah. La ilaha illallah. Subhanallah ya Rabbi. Alhamdulillah. Assalamualaikum anta astaghfirullah. Asap kali ya. Rekam. Oh, enggak. Ah, tahu enggak? Amar nih.